Sambil kita lanjut lagi ya, biar waktunya ini. Ya, Bu. Tadi Ibu bilang, untuk syarat sah perjanjian ini diatur di pasal 1320 KUH Perdata. Ibu bilang jangan sampai dibolak-balik itu syarat. Dia harus berurutan seperti itu. Yang pertama ada kata sepakat. Soehardi bisa di off mic dulu. Nah, yang pertama ada kata sepakat. Yang kedua syaratnya adalah cakap bertindak hukum. Bertindak hukum berarti melakukan perbuatan hukum. Sudah kita bahas. Yang ketiga, hal tertentu atau objek tertentu. Yang keempat, syaratnya adalah kausa yang halal. Oke, Ibu buka slide PPT-nya sebentar. Suara siapa itu? Ya. Kata sepakat. Kata sepakat, adanya penawaran oleh salah satu pihak diikuti penerimaan dari pihak lain. Tadi kita sudah bahas pada asas. Kalau tidak ada kata sepakat, tidak akan lahir yang namanya perjanjian, kan? Maka, simpelnya, ketika yang satu menawarkan harus diikuti dengan penerimaan dari pihak yang lain. Nah, penawaran yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain itu adalah pernyataan kehendak untuk mengadakan sebuah perjanjian. Sedangkan penerimaan berarti pernyataan kehendak untuk menyetujui apa yang ditawarkan kepadanya. Ketika sudah terjadi penerimaan, maka timbul yang namanya persesuaian kehendak. Kalau persesuaian kehendak saja belum menciptakan perjanjian, belum lahir, maka harus dinyatakan pernyataan. Ingat, penawaran, penerimaan, terjadi yang namanya persesuaian kehendak, baru harus dinyatakan. Dinyatakan itu berarti pihak itu menghendaki timbul adanya hubungan hukum. Dinyatakannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tertulis. Dibuatkan form perjanjiannya. Ini kita baru bahas tentang kata sepakat nih. Konsepnya. Jadi nggak sesimpel bahwa, oh iya, syaratnya harus ada kata sepakat. Oh iya, syarat kedua harus ada cakap bertindak. Tapi kalian harus tahu dulu proses kata sepakat itu seperti apa. Nih, simpelnya. Kalau ngelihat mungkin yang secara narasi, kalian mungkin pusing. Tapi ngelihat dari skema ini. Ini mengutip dari Prof. Ridwan, dosen Ibu dulu. Nah, dari buku beliau ya. Nih, pembentukan kata sepakat tuh seperti ini. Ada muncul nggak materinya di layar kalian? Muncul ya. Oke. Yang pertama, satu pihak melakukan penawaran ke pihak lain. Ketika ada penerimaan, maka terjadi kesesuaian kehendak. Kesesuaian kehendak ini belum lahir nih perjanjian. Belum lahir perjanjiannya. Kenapa? Ketika terjadi persesuaian kehendak tadi, diterima penawaran ini, maka harus diikuti dengan adanya pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak itulah baru munculnya kata sepakat. Ketika ada pernyataan kehendak, berarti kedua belah pihak menghendaki terjadinya perbuatan hukum. Pernyataan kehendak itu wujudnya apa, Bu? Sepakat tadi yang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. So ya, skemanya begini. Lanjut. 4 metode mengetahui pernyataan kehendak.
Tadi Ibu bilang kan, bikin tertulis. Ternyata itu termasuk secara eksplisit. Secara lisan dia bilang apa? Ya udah, oke. Saya sepakat, saya setuju. Mau beli motor dari kamu, mau beli HP dari kamu misalnya. Itu mode pernyataan kehendak yang dituangkan secara lisan. Secara tertulis yang dibikin perjanjiannya. Dengan simbol atau signal. Contohnya apa? Dengan simbol. Kalian begini. Atau di lelang itu, kalian kan angkat apa? Misalnya kertas itu kan, deal 200 juta, deal 500 juta, itu simbol. Secara diam-diam, kalian beli barang di supermarket, kalian bayar ke kasir, secara diam-diam kalian sepakat untuk membeli barang itu. Terjadi proses jual beli. Itu dia, mode pernyataan kehendak. Dengan simbol deh. Dengan lisan. Secara diam-diam. Secara tertulis. Oke. Selanjutnya, masih pembahasan kata sepakat. Nih, kalian bisa lihat KUH Perdata pasal 1321. Kata sepakat tidak boleh ada cacat kehendak. Cacat kehendak itu apa saja bentuknya, kalian bisa lihat di KUH Perdata 1321 sampai 1328. Kata sepakat tidak boleh ada kekeliruan. Sering nggak pesan barang secara online? Kita pesan size S misalnya, yang datang size M. Ada keliru nggak terhadap barangnya? Iya. Berarti ada cacat pada proses kata sepakatnya. Pesan merek apa, yang datang merek apa? Kekeliruan. Kata sepakat tidak boleh ada paksaan. Karena dia harus kehendak bebas para pihak. Tanda tangan ya, kalau nggak tanda tangan ini, nanti keluarga kalian akan saya ini. Terpaksa tanda tangan, dipaksa tanda tangan. Ada tekanan, berarti kata sepakatnya ada cacat. Lalu ketiga, penipuan. Bilangnya kita main arisan yuk, ngumpulin uang gitu ya. Pada saat pengundian malah kabur. Ada kan arisan bodong istilahnya yang di berita-berita? Uangnya dibawa kabur, rugi. Nggak ada, undi-undi uangnya nggak ada. Nah, yang keempat adalah penyalahgunaan keadaan. Ini tidak diatur di KUH Perdata. 4 ya. Ingat sekali lagi, kata sepakat tidak boleh mengandung cacat kehendak. Cacatnya itu bentuknya 4 poin di atas, di depan itu, di layar kalian. Itu baru kata sepakat. Syarat yang pertama. Selanjutnya, cakap bertindak ini sudah kita bahas waktu itu. Cakap bertindak itu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Yang Ibu tanya sama kalian itu. Usia berapa? Syaratnya dewasa, Bu, kata kalian. Dewasa itu dilihat dari usia. Waktu itu Ibu sempat tanya kan? 21 tahun itu kan dari mana, udah dapat belum? KUH Perdata bilang 21 tahun itu dewasa. Dapat nggak dewasanya? Dasarnya 21 tahun dari mana? Dapat, Bu. Nah, silakan Heni. Pasal 424 bab pendewasaan, Bu. Apa? Coba bunyinya apa? Apa benar? Anak yang telah dinyatakan dewasa dalam segala hal sama dengan orang dewasa. Akan tetapi mengenai pelaksanaan perkawinan, dia tetap wajib dari para Salah. orang tuanya Bukan atau di situ. salah. Stop. Di situ. Itu terkait nanti dispensasi perkawinan. 21 tahun usia dewasa untuk dipandang cakap bertindak 425. hukum. Dasarnya ada. Tapi bukan di KUH Perdata. Nama teorinya apa? Ada yang tahu teori apa? Teori dakwah. Tidak diatur di KUH Perdata. Tidak ada sama sekali pasal di KUH Perdata yang menyatakan bahwa dewasanya seseorang untuk dapat dianggap bertindak hukum adalah
21 tahun. Tapi tidak diatur pasalnya. Dia pakai teori yang dikembangkan oleh ahli hukum. Nama teorinya, dia dapat nggak? Yang Ibu suruh cari itu. Teori argumentum a contrario. Catat, nanti nggak tahu. Argumentum a contrario. Apa Bu? Argumentum apa Bu? Argumentum a contrario. Teori argumentum a contrario. Berlawanan dari bunyi pasal. Berlawanan dari bunyi pasal. Penafsiran secara berlawanan dari bunyi pasal. Argumentum a contrario. Ingat, pasalnya waktu itu bilang belum dewasa 21 tahun. Pasal 330 kan? 330 KUH Perdata bilang yang belum dewasa adalah belum 21 tahun. Maka secara berlawanan ditafsirkan pakai teori ini baru dapat jawaban bahwa dewasa menurut hukum perdata adalah 21 tahun. Paham sampai sini? Sudah nemu jawabannya nih sekarang. Ibu juga yang ngasih tahu. Kalian belum dapat kan jawabannya? Penafsiran secara berlawanan terhadap bunyi pasal atau bunyi undang-undang. Gitu. Argumentum a contrario. Terkait masalah usia ini, mereka menafsirkan berlawanan dengan bunyi pasal 330 KUH Perdata tentang belum dewasa. Belum dewasa 21 tahun. Ditafsirkan secara berlawanan, akhirnya apa? Oh, sudah dewasa 21 tahun. Gitu. Lanjut lagi objek tertentu. Yang ketiga syaratnya. Ingat ya urutannya, jangan dibolak-balik. Nanti kalau ujian sampai kalian bilang yang pertama syarat perjanjian adalah objek tertentu, Ibu salahin. Nah, objek tertentu. Objek tertentu itu istilahnya dalam hukum perdata prestasi. Prestasi bukan prestasi kalian kalau juara dapat buku, dapat piala itu bukan itu ya. Prestasi itu kewajiban kontrak. Nah, prestasi itu dibedakan menjadi 3. Melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Boleh nggak kalian bikin perjanjian dengan objek barangnya itu misalnya, mohon maaf, obat-obatan terlarang. Boleh tidak? Boleh nggak secara hukum? Nggak boleh. Enggak. Boleh kalian bikin objeknya adalah perdagangan manusia. Nggak boleh. Walau mau buat kalian bikin itu perjanjiannya, tetap aja bagi hukum itu bertentangan dengan ini. Jadi nggak boleh bikin perjanjian objeknya itu dilarang. Paham? Syarat yang keempat adalah kausa yang halal atau sebab yang halal. Kausa itu sebab, alasan. Mengapa sih perjanjian itu dibuat? Kausa yang halal artinya adalah perjanjian itu harus memiliki kekuatan yang sah. Dia dianggap tidak memenuhi kausa yang halal apabila sebabnya palsu, sebabnya terlarang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Bikin perjanjian dengan objeknya berupa jual beli obat-obatan terlarang, maka sudah pasti yang dilanggar adalah syarat ketiga dan syarat keempat. Syarat keempat, berarti perjanjian itu tidak memenuhi kausa yang halal. Karena apa? Karena memenuhi ini. Perjanjiannya dibuat dengan sebab yang terlarang. Terlarang karena dilarang oleh undang-undang. Jadi 3 dan 4 itu berkaitan. Makanya Ibu bilang tidak boleh dibolak-balik urutannya. Sudah? Maka menjawab pertanyaan soal selanjutnya
selanjutnya, dalam hal apa saja seseorang dipandang tidak cakap melakukan perjanjian? Pasal berapa itu? Ada yang tahu jawabannya? Dewi Ari, silahkan. Pasal 1330 KUHP menyatakan seseorang dipandang tidak cakap melakukan perjanjian. Pasal 1330, 10. bukan KUHP, KUH Perdata. Kalau KUHP, kamu kepidana. Ini kita lagi perdata nih. Kecapnya beda, ya. 1330 KUH Perdata. Good. Sebutkan tolong, Dewi. Pertama, orang-orang yang belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun. Kedua, orang yang berada di bawah pengampunan, kuratel. Pengampuan, bukan pengampunan. Pengampuan. Yang ketiga, wanita yang sudah bersuami. Wanita yang sudah menikah. Menurut KUH Perdata, dia dipandang tidak cakap bertindak hukum. Tetapi, catat ya, tambahan dari Ibu. Ketentuan mengenai perempuan yang sudah menikah, dipandang tidak cakap itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi ketentuan itu tidak berlaku lagi tuh yang poin ketiga itu. Apa kalian mau? Kalian sudah menikah, kalian tetap tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Apa-apa harus diwakilkan suami, kan nggak mungkin. Nggak mau juga kan? Maka ketentuan itu sudah ada putusan surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perempuan yang sudah menikah, maka dia tidak lagi diletakkan di bawah kekuasaan suaminya. Sehingga perempuan yang sudah menikah dipandang cakap bertindak hukum. Sekali lagi, konstruksinya begini. Ibu ulangi pelan-pelan. Pasal 1330 itu menyatakan orang yang tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian. Satu, katanya orang yang belum dewasa. Berarti anak-anak nggak boleh nih ya bikin perjanjian karena cakapnya tidak terpenuhi. Dia belum cakap hukum. Yang kedua, orang yang diletakkan di bawah pengampuan. Pengampuan itu maksudnya diletakkan di bawah kepentingan orang lain sebagai wakil. Orang yang cacat akal pikirannya, dia tiba-tiba stres misalnya gitu ya, sakit akal pikirannya, tapi dia punya harta, dia mau jual, maka dia diwakilkan, maka diletakkan di bawah pengampuan, bukan pengampunan ya. Lalu yang ketiga, kata pasal 1330, perempuan yang sudah menikah bersuami, dia dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ingat, pasal poin ketiganya ini sudah dihapuskan, tidak berlaku, tolong ditandain. Ketika dinyatakan tidak berlaku, akibat hukumnya apa? Sampai detik ini, perempuan yang sudah menikah itu dipandang cakap bertindak hukum. Ketika ingin melakukan perbuatan hukum apapun, saya sebagai seorang istri mau beli rumah, ya, pakai uang saya, nggak pakai uang suami, udah boleh, silahkan. Tidak perlu lagi diwakilkan oleh suaminya. Kalau dulu, dia dipandang nggak bisa, kamu apa-apa harus suami kamu yang mewakilkan. Gitu. Jadi, ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi. Masih ada lagi nggak, Dewi? Apa sudah sampai di situ aja? Pasal 3, oke, sudah. Jadi 3 poin itu ya, pasal 1330. Nah, itu menjawab soal nomor 4. Satu lagi terakhir. Oke. Jadi tinggal menjawab saja karena secara teori ini sudah kita bahas. Poin nomor 5 itu soal cerita. Oh, oke. Nur Indah sudah raise hand. Ibu bacakan dulu ya nak soalnya. Seorang bapak-bapak berusia 70 tahun tinggal sebatang kara di sebuah rumah yang masih layak huni. Istrinya sudah meninggal, anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Bapak itu akan menjual rumah kepada tetangga seharga 300 juta. Ketika akan dibuat perjanjian, lalu kemudian tetangganya ragu karena bapak itu sering memberikan keterangan yang berbeda-beda ketika ditanya terkait masalah status rumah dan keluarga. Tetangga menganggap dikarenakan usia lanjut kali ya, bapak itu terpengaruh dan itu mempengaruhi pola bicaranya dan ingatannya. Nah, soal yang A-nya dikatakan, andai kata nih saudara itu adalah tetangga si bapak yang mau beli rumah
dan saudara kebetulan orang hukum pula. Maka analisa, menurut saudara jual belinya itu memenuhi syarat sah perjanjian tidak? Silakan sertakan dalilnya. Indah, Cut Nur Indah mau coba jawab. Baik, Bu. Silakan. Jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatakan, salah satu syarat sah perjanjian adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Pikun atau demensia merupakan salah satu bentuk sakit otak sehingga mereka yang mengidap ini harus berada di bawah pengampuan apabila ingin melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian, salah satunya yaitu orang yang berada di bawah pengampuan. Maka orang yang berada di bawah pengampuan ini tidaklah cakap dalam membuat perjanjian. Oke, good, pinter sekali. Jawabannya benar. Menjawab poin A, bahwa si bapak ini tadi, dia tidak memenuhi pasal 1320 syarat yang kedua. Kenapa? Karena dia seharusnya diletakkan di bawah pengampuan. Sebagaimana ketentuan pasal 1330, karena dia sakit nih, ingatannya bermasalah. Sehingga seharusnya dia tidak bisa langsung menjadi pihak, tapi harus ada yang mewakilkan kepentingan dia ketika dia ingin menjual rumah tersebut. Jadi jawaban teman kalian itu benar. Kalau ada yang berbeda nggak alasannya? Silakan saja sampaikan kalau ada yang berbeda. Oh, jawaban saya seperti ini loh, Bu. Benar apa enggak ya? Ayo, ada nggak?